Pada pertemuan ini akan saya bahas fisika kelas 8 SMP, di mana dengan mengacu pada soal ujian nasional yang dapat kalian gunakan untuk menghadapi penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau ujian sekolah. Yaitu kita bahas topiknya tentang gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan jika jarak keduanya berubah. Jadi benda itu dikatakan bergerak kalau jaraknya berubah terhadap acuan. Lalu gerak suatu benda itu bersifat relatif, artinya tergantung acuannya. Jadi bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh keadaan pengamat terhadap benda itu. Lalu benda dibagi dua, gerak benda dibagi dua jenisnya, ada GLB dan GLBB. GLB mempunyai ciri kecepatannya tetap, tidak punya percepatan. Kalau dilakukan percobaan dengan ticker timer, waktu ketuk gitu ya, ini jaraknya sama antar ketukan. Tetapi kalau GLBB kecepatannya berubah dengan tetap. Perubahan kecepatan namanya percepatan. Kalau digunakan percobaan dengan ticker timer, kalau dipercepat gitu ya, makin ke kanan ini makin rapat jarak ketukannya, hasil pitanya. Kalau di sini diperlambat, makin ke kanan justru makin jauh. Tolong dibedakan pita ketuk antara GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Bisa ya? Oke, coba kita lihat. Ini soal ujian nasional 2008 membicarakan tentang konsep gerak. Ini mobil diderek, mobil jeep derek mobil sedan menuju ke bengkel. Dia bergerak ya, kedua mobil itu. Karena gerak itu relatif, maka mana yang benar? Mobil jeep bergerak terhadap rumah. Ya. Yang B, kenapa salah? Mobil sedan bergerak terhadap mobil jeep. Loh, karena ini bersama ya berarti seolah-olah diam. Jeep terhadap sedan, diam. Sedan terhadap jeep, diam. Sedan terhadap tanah, bergerak. Jeep terhadap tanah, bergerak. Bisa ya? Sopir sedan bergerak terhadap mobil jeep. Enggak. Kan dia soalnya tadi di bergerak yang sama. Sopir mobil jeep tidak bergerak terhadap rumah. Salah, harusnya bergerak. Bisa ya? Coba dipahami kenapa jawaban A, kenapa B, C, D itu salah. Oke? Nah, ini percobaan tentang pewaktu ketuk, namanya ticker timer. Mana yang GLB, mana yang GLBB dipercepat. Yang GLB jaraknya tetap. Yang dipercepat makin ke kanan jaraknya makin pendek. Berarti nomor 1 itu adalah GLB dan nomor 2 itu adalah GLBB. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Bisa ya? Tolong dihafalin grafik ticker timernya. Nah, ini contoh aplikasi-aplikasi dari GLB, GLBB. Bola kasti menggelinding pada bidang datar yang kasar. Mana yang contoh GLB? Yang nomor 1 itu apa? Ya kalau kasar makin lama makin pelan dong. Berarti nomor 1 ini GLBB diperlambat. Nomor 2, gerak bola pada bidang miring yang turun. Berarti GLBB dipercepat. Yang nomor 3, gerak benda ke atas. Nah, mula-mula diperlambat, lalu turunnya dipercepat. Kalau ke atas diperlambat. Jadi 1, 2, 3 ini GLBB. Nomor 1 diperlambat, nomor 2 dipercepat, nomor 3 diperlambat. Nah, baru nih gerak mobil listrik mainan pada lantai yang datar, nggak naik nggak turun. Itu adalah GLB. Yang ditanya adalah GLB yang diperlambat. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Bisa ya? Yang ditanya GLBB diperlambat. Sekali lagi, tolong bedakan mana yang GLB, mana yang GLBB dipercepat, dan mana yang GLBB diperlambat. Bisa dari pengertian atau dari ticker timernya. Ini adalah ticker timer mana yang dipercepat. Masih ingat yang dipercepat? Jaraknya makin mengecil. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Berikutnya, seorang anak sedang meluncur menuju jalan. Nah, kalau turun dipercepat dong.
Oke, baru ini GLB. Ya dah. Lalu kalau naik berarti diperlambat. Jadi yang betul adalah yang D. Pada saat AB dipercepat, CD diperlambat karena dia naik. Kalau datar, GLB. Itu mungkin konsepnya. Nah, ini sebuah mobil mainan mengalami kebocoran oli. Jadi kalau bocornya oli beda dengan ticker timer. Kebalikannya. Ngerti? Jadi kalau dia makin rapat seperti ini, bukan dipercepat, justru diperlambat. Kalau makin jauh gini, justru dipercepat. Jadi yang betul adalah jawaban yang D. Ini kan GLBB ya, jaraknya sama. Terus ini makin rapat, justru diperlambat. Habis itu, setelah itu baru dia makin menjauh, dipercepat. Jadi kebocoran oli lawan dari ticker timer. Saya kira ini turun, sedang dipercepat, itu diperlambat. Dipercepat, kecepatannya naik. Ini GLB, kecepatan tetap. Jadi jawaban yang A. Oke. Kemudian yang membedakan GLB dengan GLBB lagi adalah dalam bentuk angka ya. Kan rumus GLB itu Jokowi, jarak kecepatan kali waktu. Kalau GLBB, A-nya yang tetap, jarak sama dengan setengah AT kuadrat. Jadi muncul 2 dan percepatan. Oke. Nah, ini membicarakan 2 gerak sebanyak 3 kali. Mana yang GLB, mana yang GLBB. Jadi untuk membedakan itu, oke, kamu bagi aja. Kalau S per T tetap, berarti dia GLB. Kalau S dibagi T kuadrat tetap, berarti GLBB. Coba kamu lihat. S dibagi T. Kamu bagi. 60 bagi 15, 4, 80 bagi 20, 4 juga 4 semua. Berarti yang benda 1 ini GLB. Bagaimana dengan benda 2? Kalau kamu bagi S dengan T kuadrat, ternyata bilangan yang sama. Iya dong? Ya udah, berarti nomor 1 adalah GLB, nomor 2 adalah GLBB. Saya ulangi, GLB itu S per T-nya tetap, kalau GLBB S dibagi T kuadrat tetap. Bisa juga demikian. Ya. Ini pun juga sama, saya pikir mana yang GLB, mana yang GLBB. Sekali lagi kita mencari dulu dengan S dibagi T. 3 bagi 1. 8 bagi 2. Beda kan ya? Berarti benda ini bukan GLB. Oke, coba sekarang kita bandingkan ini. S dibagi T. 4. 8 bagi 2. 4. 12 bagi 3. 4. Berarti nomor 2 ini GLBB. Oke. Kemudian sekarang yang di sini kita bagi 2 bagi 1, 2, 8 bagi 4, 2, 16 bagi, berarti GLBB ini. Ya, nomor 3 juga GLBB. Kemudian nomor 4, ya udah. Ya udah, berarti kalau begitu nomor 2 GLB, nomor 3 GLBB. Ya, jadi lagi kalau GLBB 2 dibagi 1 kuadrat, 8 dibagi. Jadi S dibagi T kuadrat tetap namanya GLBB, S dibagi T tetap namanya GLB. Ya, saya kira itu, yang lain nggak perlu dicoba karena kita mendapatkan yaitu jawaban 2 GLB, yang ketiga adalah GLBB. Ya, itulah kira-kira kisi-kisi yang penting untuk penilaian harian atau tengah semester, akhir semester atau ujian sekolah. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.